Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ketiga ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menentukan pokok pikiran dalam teks eksplanasi, materi IPS KD 3.2 tentang bentuk dan hasil interaksi manusia dengan alam, dan materi PPKN KD 3.2 tentang konveksi hak-hak anak dan seorang siswa. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku tersebut. Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, tempat kita tinggal, dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Misalnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, kita dapat menentukan pikiran pokok dalam teks eksplanasi. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok juga disebut pikiran pokok atau gagasan utama teks. Berikut ini langkah-langkah menentukan ide pokok pada suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, carilah kalimat utama dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, catatlah ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Anak-anak,
Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Nah, setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja, dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Nah, selanjutnya, tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat.
Ya anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat Pak Tino sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.